Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kesempatan kali ini, dalam video kali ini, kita akan membahas atau menceritakan beberapa kisah dari salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu istri beliau yang paling beliau sayangi, yang paling beliau cintai di antara istri-istri Rasulullah yang lainnya, yang paling beliau sayangi sampai istrinya ini wafat sekalipun. Dan juga istrinya ini adalah satu-satunya yang tidak pernah beliau menikah dengan wanita manapun ketika bersama dengan beliau. Siapa lagi kalau bukan istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan semoga nanti dari beberapa kisah ini kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil iktibar, sehingga nantinya kita bisa mengambil pelajaran dari video ini. Bahas beberapa contoh kasus bentuk dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Rasulullah itu diberikan 9 bidadari pengganti Khadijah pun gak ada satupun yang bisa menggantikan Khadijah. Kalaupun nih 9-9-nya itu bersatu untuk beramal soleh, berbuat baik, mencintai Rasulullah setulus hati, mereka sama sekali gak akan bisa menggantikan perasaan tentang Khadijah di dalam hati Rasulullah SAW. Itu dalam banget tuh, sangat-sangat dalam, melebihi cinta beliau kepada Aisyah. Dan begitulah laki-laki. Hati laki-laki itu Allah jadikan tidak mungkin bertemu dua cinta secara persis sama dalam hatinya, gak akan ada. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wala tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian gak akan bisa untuk benar-benar adil kepada perempuan walaupun kalian mengusahakannya, kata Allah. Adil dalam ayat ini adalah adil perasaan. Sedangkan di awal surah An-Nisa Allah mengatakan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir nggak bisa adil, maka satu aja, kata Allah. Adil dalam ayat itu adalah adil nafkah. Kalau kita bahas dalam fikih ini, ada 2 kali Allah menyebutkan adil dalam surah An-Nisa. Yang pertama di awalnya, yang kedua di tengahnya, yaitu di juz ke-5. Adil yang pertama itu artinya adil nafkah, sedangkan adil yang kedua itu adalah adil perasaan. Nafkah bisa adil, tapi perasaan tidak. Dan Rasulullah tetap nggak bisa adil dalam perasaan beliau terhadap istri beliau, dan yang paling benar-benar beliau cintai dan dalam terasa di hati beliau adalah Khadijah. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Khadijah sehingga bisa memenangkan hati seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Ini harus kita cari tahu, terutama bagi wanita-wanita yang sudah bersuami. Begitu juga wanita yang akan bersuami, yang pastinya ingin bersuami. Nah, gimana memenangkan hati suami? Walaupun nih kita lihat Khadijah mungkin secara fisik usianya udah 60 tahun. Ketika meninggal 60 tahun, dan ketika menikah dengan Rasulullah 40 tahun. Sementara kalau kita bandingkan dengan Aisyah yang 9 tahun, 11 tahun, 10 tahun di masa awal menikah dengan Rasulullah SAW, begitu muda sekali. Yang Hafsah 17 tahun, Sofia 19 tahun, Maria 22 tahun, muda-muda sekali. Tapi nggak ada yang bisa mengalahkan Khadijah dalam menguasai hati Rasulullah SAW. Rasulullah tuh dalam banget cintanya kepada Khadijah. Ini pernah Rasulullah SAW ketika beliau sedang duduk bersama Aisyah lagi berduaan, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu dan terdengarlah suara sepupunya Khadijah yang datang bertamu ke rumah Rasul. Tapi gaya ngomongnya tuh mirip banget sama Khadijah. Karena dia sepupu mungkin makanya punya gaya ngomong yang sama, gaya ngomong yang mirip, suara mirip, sehingga ketika Rasul mendengar tok 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 assalamualaikum dari sepupunya Khadijah, Rasul langsung terperanjat dan langsung ke pintu untuk membukakan pintu ke tamu beliau, menghormatinya, memuliakannya sebagaimana beliau sangat mencintai dan memuliakan Khadijah.
sehingga diberikan semua jamuan-jamuan yang terbaik yang dimiliki oleh Rasul untuk sepupunya Khadijah. Aisyah melihat itu. Rasulullah kalau ke Khadijah, jangankan ke Khadijah aja, sepupunya aja yang datang, Rasulullah bahagia banget. Ini sepupu Khadijah loh, ini sepupu Khadijah loh, nah, bangga gitu. Nah, dalam kesempatan yang lain, datang yang adalah teman-temannya Khadijah, satu geng dengan Khadijah di masa hidupnya, yang tentunya seumuran dengan Khadijah, 60-an tahun, 70-an tahun, sudah nenek-nenek lah. Datang ke rumah Rasulullah. Tapi karena ini adalah teman-temannya Khadijah dulu, Rasulullah menyembelih domba apa saja dikasih untuk teman-temannya Khadijah. Saking ingin memberikan yang terbaik untuk teman-temannya Khadijah. Bagian dari bentuk cinta beliau kepada Khadijah. Sampai pernah Rasulullah menyembelih domba, setengah dari domba itu dihadiahkan dagingnya itu untuk teman-temannya Khadijah. Dilihat lagi oleh Aisyah. Saking keseringannya kayak gini, lama-lama jadi cemburu deh Aisyah tuh. Nah, akhirnya Aisyah bilang apa? Aisyah bilang Khadijah. Dalam tanda seru, dalam bahasa kita, Khadijah lagi. Kata Aisyah karena cemburu, kenapa engkau tidak pernah bisa melupakan perempuan tua itu ya Rasulullah? Langsung Rasulullah dalam keadaan tidak senang, wajahnya memerah dan mengatakan, wahai Aisyah, demi Allah, aku tidak akan pernah bisa melupakan Khadijah sampai akhir hayatku. Sesungguhnya dia telah masuk ke dalam hatiku sedalam-dalamnya dan tidak akan pernah aku lupakan. Itulah cintanya kepada Khadijah. Terus Rasulullah bilang, dia beriman kepadaku ketika orang lain kufur. Dia memberikan kepadaku hartanya ketika yang lain memegang erat harta-harta mereka. Dia membantuku dalam dakwah dan menemaniku ketika yang lain meninggalkanku, dan seterusnya dan seterusnya. Dan salah satunya, dia memberikan kepadaku anak-anak ketika yang lain tidak memberikan anak. Jadi Rasulullah punya anak berapa? Kita hitung anak Rasulullah ada 6 dari Khadijah, yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Abdullah dan Fatimah. Sedangkan dari yang lain cuma 1, kalau nggak salah dari Maryah, yaitu Ibrahim. Tapi juga sama meninggal di waktu kecil. Nah, kita lihat dari sini bahwasanya Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah. Sehingga Rasulullah marah ketika Aisyah menghina Khadijah di depan Rasulullah. Dan marahnya Rasulullah itu adalah sunnah. Jadi kita harus tahu Rasulullah itu marahnya kapan, senangnya kapan, memaafkannya kapan, membalasnya kapan. Semua yang dilakukan Rasul itu adalah sunnah. Jadi jangan ucapannya aja yang dianggap sebagai sunnah. Sikap Nabi itu sunnah, dan marahnya Rasul ketika Aisyah menghina Khadijah itu marah yang paling baik, posisi marah yang paling ideal tuh di situ. Tapi dengan cara tidak mencela, tidak menyakiti, tidak menzolimi istri. Tetapi di situ suami marah, sehingga ketika misalnya ada orang lain menghina istri kita, atau ada saudara kita menghina istri kita, atau teman kita menghina istri kita, maka di situ marahnya kita itu ikut sunnah Nabi, tetapi dengan syarat marah yang beretika, nggak mencela, tidak menyakiti, tidak menzolimi hak orang lain. Rasulullah SAW kadang beliau marah, senang, kadang memaafkan, kadang beliau membalas sesuai dengan haknya. Semua ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini adalah salah satu contoh betapa cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Ada lagi yang lebih menakjubkan, yaitu ketika terjadi di Perang Badar. Dalam Perang Badar ini yang menang adalah pasukan Muslim. Ternyata dalam Perang Badar itu ada seorang menantu Rasul yang ikut berperang, tapi di pihak musuh. Dia adalah suami Zainab. Jadi Zainab menikah, kemudian Rasulullah mendapat wahyu berdakwah, tapi suami Zainab ini nggak mau ikut dakwahnya Rasulullah SAW. Sehingga ketika Zainab berhijrah ke Madinah, suaminya tuh nggak ikut dan dia tinggal di Mekah. Terjadilah tahun kedua itu Perang Badar, dan suaminya Zainab ikut dalam pasukan khusus, pasukan Abu Jahal berperang melawan Rasulullah. Dan dia tertangkap, kemudian ditawan. Ada 2 pilihan, kalau nggak dibunuh, maka ditebus. Nah, itu hukuman bagi tawanan perang. Akhirnya karena Zainab gimana-gimana juga itu suaminya, dia kasihan walaupun mereka udah gak bareng-bareng lagi. Akhirnya Zainab pun berpikir gimana cara menebus suaminya. Terpikirkanlah baginya untuk menebus suaminya dengan kalung pemberian ibunya Khadijah. Datanglah Zainab kepada Rasulullah. Kata Zainab, ya Rasulullah, saya ingin menebus suami saya. Zainab gak bilang wahai ayah, tapi dia bilang ya Rasulullah, supaya gak ada nepotisme di situ. Kata Zainab, ya Rasulullah, saya ingin menebus suami saya. Kata Rasulullah, dengan apa kau akan menebusnya wahai Zainab? Tiba-tiba Zainab mengeluarkan kalung pemberian Khadijah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat kalung itu di tangan Zainab, langsung Rasulullah menitikkan air mata, menunduk dan menangis
karena sedih melihat kalungnya Khadijah. Dan Rasulullah langsung teringat masa-masa beliau ketika bersama dengan Khadijah. Kayak gitu dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Hanya dengan melihat kalungnya, Rasulullah SAW langsung bersedih. Dan bukan hanya sedih, kalau beliau khawatir kalau kalung yang dipakai untuk Zainab untuk menebus suaminya itu nanti akan dilelang di antara kaum muslimin. Dan Rasulullah nggak rela itu terjadi. Coba bayangin bagaimana seorang suami yang cinta banget sama istrinya, ketika istrinya sudah wafat, baju istrinya itu dicium, kalungnya, apapun kebiasaannya, makanannya, piringnya, gelasnya, itu semua berarti bagi Rasulullah karena cintanya yang sangat dalam terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga ketika Zainab mengeluarkan kalung milik Khadijah, langsung Rasulullah menangis, lalu mengangkat kepalanya dan mengatakan kepada sahabatnya, relakah kalian jika kalian membebaskan menantuku tanpa harus menebusnya dengan kalung istriku? Karena beliau gak tega dan gak punya apa-apa yang lain selain kalung Khadijah. Relakah kalian jika diri tebus, tapi bukan dengan kalung istriku? Akhirnya para sahabat memaafkan dan merelakan itu dan mengembalikannya kepada Khadijah. Inilah bentuk dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Semoga dari beberapa kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran, khususnya bagi para istri dan juga untuk semua wanita yang insya Allah nanti pastinya akan menjadi seorang istri. Kita bisa mengambil pelajaran dari sikapnya atau perannya Khadijah menjadi istri Rasulullah SAW, dari sikap dewasanya beliau, dari sikapnya rela berkorban demi Rasulullah SAW, perhatiannya beliau, tidak pernah meninggalkan beliau ketika ada dalam masalah, dan insya Allah dengan sifat-sifat itu kita akan bisa mengambil tempat di hati suami kita yang paling dalam, seperti Khadijah yang telah mengambil tempat yang paling dalam di hati Rasulullah SAW, sehingga sampai meninggal pun beliau, Rasulullah tidak pernah melupakan beliau. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.